konsisten untuk ngelakoni amal sing sae. Nah niki kula napa waosaken napa niki teng kitab Minhajul Abidin niki karangane Imam Ghazali sing terakhir. Iki lah ngoten nggih. Sadurunge sedo beliau ngarang kitab Minhajul Abidin. Pun niki menarike niki ngeten. Beliau nate dawuh ngeten. Rasa niku tidak bisa diucapkan. Makanya nang kitab Ayyuhal Walad ada dua orang. Sitoke impoten. Paham impoten. Gak iso berdiri, paham ya. Yang kedua dia orang normal. Akhirnya sing impoten iki kan gak rapi. Tanya ke orang yang normal. Ya fulan, gimana rasanya nikah? Paham? Gimana rasanya nikah? Akhirnya dijawab nikah ya nikah. Paham? Nikah ya nikah. Karena rasa itu jadi fulan sing kedua nih, sing normal. Karena rasa gak iso diterangno. Saapi-api lisan gak iso nerangno rasa. Niku teng kitab Ayyuhal Walad. Yang kedua wonten nggih, sama-sama orang normal. Sitok ing mutopmen, sitok ing mboten. Takoki sing si A. Sampean piye rasane permen iku? Rasane manis. Manis iku piye? Yo manis. Piye Mas? Yo manis. Karena rasa gak bisa diterangkan. Tapi hebatnya Imam Ghazali niki dudu ya dhewe. Samian awake dhewe lek pengin napa konsisten dalam ibadah kudu ngerti bisikane setan, bisikane hawa nafsu, bisikane malaikat, bisikane Gusti Allah. Wonten papat. Niki barang sing gaib ya. Tapi hebatnya Imam Ghazali bisa mengdohirkan dan kita ngeten iki, paham ya. Ini kan rasa. Niku bukti lek Imam Ghazali sudah tajrubat, sudah napa ngrasakne semua proses niku sampai menjadi orang Imam Ghazali. Pun, yes. Pertama bisikan untuk mengajak maksiat. Paham ya? Ada nek atine ono krentek pengin maksiat, delok sik, paham ya? Karena maksiat itu ada dua. Terkadang dari setan dan terkadang dari hawa nafsu. Piye cara bedane? Gampil. Gampil, paham ya? Pun. In wajadtahu musammiman ratiban ala halatin wahidin, fahuwa minallahi ta'ala au min hawan nafs. Ketika sampean pokok titeni lek atine pengin kok murah-murah rasane pengin maksiat, naudzubillah min dzalik. Misalkan ya, kok dia itu seakan memaksa pengin maksiat sing iki tok. Iki gak pengin iki terus. Paham ya? Musammiman ala halatin wahidah. Paham ya? Diwacaane qul huwallahu ataupun surat yang lain gak mempan. Niku biasanya teko hawa nafsu. Paham ya? Niku ciri-ciri ini ajakan atau bisikan kejelekan, tapi yang timbul dari hawa nafsu. Paham ya? Tapi kalau bisikan ini ku ngeten mutaraddidan, maknanya wa in wajadtahu mutaraddidan muttariban. Maknanya kalau bisikan untuk mengajak maksiat itu modele kadang teko, kadang iya, kadang maju, kadang mboten. Kadang ngeten. Ana krentek aku pengen nawira, aku pengen ngombe khamar. Akhirnya kita berusaha untuk menolaknya, ditepis. Teko neh, tapi model iya bisane. Oh enake zino ae lah. Paham ya? Lebih dari sampean. Ana neh, paham ya? Teko kok enake nyolong. Nah, itu jenenge teko setan. Paham ya? Jadi setan enggak bisa maksa orang untuk melakukan maksiat. Jadi modelnya niku apa iso mek bisi tok. Nah, niku ciri-ciri teko bisikan teko setan. Paham ya? Niku lek teko kenapa lek teko hawa nafsu dhek seakan-akan maksa untuk maksiat ini tertentu. Paham ya? Tapi lek teko setan dia gampang hilang. Tapi teko aneh ya? Tapi dengan model yang baru. Paham ya? Bon. Kalau maksiat yang kita rasakan, krentek khotir, bisikan, dorongan maksiat itu napa namanya ingin melakukan aku krentek pengen ngelakoni maksiat. Tapi maksiatnya pernah kita lakukan di masa yang kemarin itu biasa teko hawa nafsu. Ngoten. Paham ya? Tapi kalau maksiat, aku pengen maksiat, naudzubillah, aku pengen maksiat misalkan dorongan nafsu, dorongan apa namanya tang hati niku ada bisikan, aku pengen maksiat, maksiat itu gak pernah saya alami. Nah itu biasa teko setan. Paham ya? Itu sama kok dirasakne ae. Lek misalkan naudzubillah ya, misalkan kok apa hati lagi gak mood kan, gak sama rasanya. Iki sing piye? Nah,
iki lek teko setan ataku teko hawa nafsu. Paham ya? Wonten malih nggih. Yes. Wa in wajadtahu la yad'afu wa la yakillu bi dzikrillah ta'ala wa la yazulu fa huwa minal hawa. Kok ana bisikan untuk kita terdorong nglakoni maksiat. Diwacane zikrullah, zikir la ilallah, wudu, salat 2 rakaat, donga nang Gusti Allah, nangis ben gak iso maksiat. Kok jek pengin maksiat? Pokoke maksa niku teko hawa nafsu. Karena wonten nang kitab Ihya Ulumuddin niku wonten cerita napa pemuda niku namanya punya syahwat yang sangat tinggi. Jadi pengen zina terus. Tapi dia punya basic agama yang kuat. Aku lek zina, aku ya zina dosa. Gak mungkin aku zina. Akhirnya berontak dia. Berhubung dia, untungnya dia punya basic agama yang kuat. Setiap malam lek wis mentok pengen syahwat, pengen zina, bi wong wedok niku ambil wudu, salat 2 rakaat. Sujud nangis, ya Allah kula pengen diijalno rasa syahwat besoknya tangi ical engko berapa minggu kumat lagi ya sholat maneh, ya nangis maneh, ya donga maneh berkali-kali sampai wakil yang keempat kali. Yang keempat kali akhirnya ngomong ini ketika ketiduran nih ada hadif ya gulu, ada suara tanpa wujud ya gulu, ya abdi wahai hambaku. Syahwat apa jenenge syahwat itu memang bagian dari inti manusia. Yo gak iso aku gak mungkin saya menghilangkan sebagian dari cara inti dari manusia. Cara wong dihilangkan gak mungkin. Jadi tapi kula niku mboten saged dengan adanya syahwat bisa taat jenengan. Ya sudah. Sampeyan rabi ya. Niku napa namanya cerita untuk dalil makna nih Pak. Makna tetap nih. Jadi kita harus tahu iki bisikan teko hawa nafsu ataupun teko setan. Pondis. Jadi kalau ono dorongan ingin maksiat diwacane kon salat kon wudu kok jek pengin maksiat berarti teko hawa nafsu. Lek diwacane utawa diwudui kok rada ilang berarti teko setan. Makanya nang dinas ya inna kaida syaitani kana dhaifa. Ini nang apa jadi tipu daya setan itu modelnya gampang, dhaif lemes, lembut maknanya lemah, paham ya? Gampang dihilang. Tapi wonten ayat yang surat Yusuf ya. Inna kaidikunna azim. Tapi tipu daya perempuan kaidikunna teman azim. Lebih agung, lebih kuat lah. Jadi pinteran tiang wedok daripada setan untuk merusak tiang jalan. Itu dinas tengah Al-Qur'an ya. Lagi. Inna kaidakunna azim. Tapi lek inna kaidah syaitani kana dhaif. Lemah paham ya. Gampang dihilangi. Kok pengen maksiat selain mbek wong wedok, kok kuat jadi teko hawa nafsu. Pun yo kita bisa bedakan antara bisikan jelek antara teko setan karo nafsu. Yang kedua nih, yang menarik nih. Ajakan bisikan untuk melakukan kebaikan. Paham ya? Yes. Moro-moro pengen ibadah. Tapi ini apakah dari Gusti Allah ataupun dari malaikat? Ataupun dari setan? Engkau setan buri banget. Pun. Yes. Kalau Ghazali, dawuh Imam Ghazali nang ya. Pun diwawu nih. Antandura fa in kana qawiyan musammiman fa huwa minallahi ta'ala. Kalau dorongan krentek ati pengin ibadah iku musammiman padha kaya wae kuat iki pokoke pengen ibadah waktu iki saiki pengen ibadah itu biasanya itu Gusti Allah kedorongan atau bisikan dari Gusti Allah. Paham ya? Pun wa in kana mutaraddidan. Tapi kalau peetan sampean dilem moro-moro jam 2 tangi wayahe salat tahajud tapi adem salat tahajud tapi jadi mutaraddid antara ngelakoni tapi sama iling lah saiki apike waktu salat itu teko malaikat. Paham gitu ki bisikan malaikat idhuwa bimanzilati nasihin karena malaikat itu waktu itu seperti hanya orang sing lagi nasihati sampean. Ayo cak wayahe qiyamul lail.
Paham ya? Jadi kalau bentuk ini ku apa bisikan ini kuat kudu saiki iku jadi bisikan Gusti Allah. Paham ya? Tapi kalau mutaraddidan ya ini ya masih anak rasa malas ya, paham ya? Itu tuh malaikat. Bon, yang kedua. Udah. Sama kayak yang tadi. Kalau dorongan ibadah itu, paham ya? Dorongan ibadah itu aku pengen ibadah, cuma ibadah ini nggak pernah saya lakukan. Baru ini. Nah, itu biasa itu ke malaikat. Paham ya? Malaikat. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dorongan ibadah itu disebabkan kita sudah kulina ibadah. Nah, saya Gus kula pun mboten riyak niki. Kula pun napa namine? Kulino qiyamul lail. Akhirnya kapanpun qiyamul lail kula gampang enteng. Jadi setiap hari panggilan itu panggilan dari Gusti Allah. Paham? Pun. Wes, yang terakhir. In kana fil usuli wal a'mal batinah fa huwa minallah. Kalau ada bisikan untuk melakukan ibadah, tapi ibadah sing bangsane ati. Piye? Biasane wong mesti ngeten iki, ngrasakne moro-moro nangis. Ya Allah, aku wis umur 50 kok jek ngene wae. Paham ya? Kapan aku dadi wong sing apik? Moro-moro nangis, moro pengin pikir. Paham? Moro-moro pokoknya pengen atine niku kalih Gusti Allah tok. Paham ya? Nah, itu biasanya bisikan di Gusti Allah. Paham ya? Tapi fahuwa minallah. Wa in kana fil furu'i wal a'mal dhahirah fahuwa minal malaikah. Tapi kalau bisikan itu mengajak kita untuk amal-amal zahir ya, kayak salat, zakat, poso, haji, sedekah, silaturahim niku dugi malaikat. Paham ya? Tapi kalau amal-amal yang napa ibadah sing dilakoni ning batin niku biasa dugi Gusti Allah. Pun iku tak ya. Kita bisa bedakan antara dorongan bisikan baik apakah itu dari Allah ataupun dari malaikat. Yang terakhir, kadang setan iki paham nggih bisik dhewe untuk nglakoni ibadah. Sering kadang paham nggih. Wa ammal khairi iki kudu ngerti yang. Wa ammal khairul khairi alladzi yakunu min qibli syaitan istidrajan ila syarrin yarbu alaihi falaqad qala syekhuna rahimahullah umdur. Kadang setan niku memang menyuruh kita untuk ibadah ataupun hal yang positif, melakukan hal yang positif. Tapi niku niat bentuknya istidraj. Seakan-akan menipu kita ya. Akhirnya ibadah, tapi kok endingnya maksiat. Paham? Pun. Contohnya piye? Wa in wajadta nafsaka fi dzalikal a'mal alladhi khatar bibalika ma'a nasyatin la ma'a khasyah. Ketika kita misalkan moro-moro kentek pengen ngelakoni ibadah ma'a nasyatin dengan semangat, paham ya? Gak enek malah 11, gak enek, paham ya? La ma'al khasyah, juga semangat kemudian tidak ada rasa khasyah, gak enek rasa takut. Ya Allah, aku kudune ibadah sing khusyuk, sing sayang, sing sopan, sing tadallul kali Gusti Allah, sing merendahkan diri. Kayak rasa itu, pokoknya semangat, semangat. Iku biasa itu di setan. Yang kedua, wa ma'a ajalatin la ma'a ta'anim. Dan senengane biasa ibadah sing semangat. Kemudian yang kedua apa namanya? Ma'a ajalah, kesusu. Sing biasa wiritan, sing penting jumlah, mementingkan jumlah daripada napa kualitas berzikir nih. Kami biasa santri dikai wiritan, ya harus wiritan yang 1000. Nah, kesusu bang, seperti jumlahnya peng 1000 dan mari dan nah, biasa nih niku dugi setan. Ma'a ajalatin la ma'a ta'anni. Nah, jadi mereka itu mementingkan kecepatan, sholat tarawih kecepatan, maca Quran kecepatan, penting akeh dan mementingkan jumlah daripada kualitas. Nah, makanya dawuh napa sebagian ulama tengkarim lebih baik ya Imam Haddad dawuh wiritan iku saiki tapi atine teng Gusti Allah itu asarnya efeknya uwoe jadi napa bahasa wong Jawa niku lebih cepat daripada wiritan sing akeh tapi atine nek gak nang Gusti Allah. Padha-padha uwoe tapi yang lebih cepat uwoh niku zikir yang nyambung. Hatinya nyambung. Pun pertama ibadah langsung semangat tanpa ada rasa khosyah. Yang kedua napa ibadahnya
kesusu tanpa ada pelan-pelan ataupun mementingkan kualitas. Wa ma'a amnin la ma'a khaufin. Dan apa? Merasa aman. Paham ya? Sama sering ningali namine kadang ada orang yang bilang kita gak usah mikiri sholat itu diterima kok gak, sementing kita sholat wis api kan, bukan ngoten. Justru Imam Ghazali mengatakan apa? Wong sing ibadah niku kudu merasakan, aku ki gak pantes apa jenenge beruntung masih dikasih sholat. Paham ya? Aku gak pantes apa jenenge meyakini bahwa sholat saya itu diterima enggak. Jadi dia itu merasa takut nih, diterima apa enggak. Kenapa? Karena rasa itu mendorong kita untuk selalu memperbaiki ibadah kita. Lah sementing aku sepenting sholat, terus gak usah mikirin diterima apa enggak. Niku biasanya napa? Tambah mudah kualitas ibadah. Justru beliau yang Ghazali mengatakan wa ma'a amnin la ma'a khaufin. Jadi ciri-ciri ibadah sing diajak setan itu aman, merasa aman. Ya wis aku mari ibadah. Gak ada rasa khauf, gak ada rasa takut. Paham ya? Yang terakhir wa ma'a aman minal anil akibati la ma'a basiratin. Jadi ibadah sing dia itu merasa apa? Orangnya itu tidak terlalu mementingkan ending. Aku tak sholat nang masjid ae wis apa? Ben didelok aku iki wong sing patah. Nggih, wong sing ngeten, wong sing ngeten. Aku tak melok iki ben dikira wong sing ngeten. Paham ya? Karena seorang sing ajeng ngapun ibadah kudu mikir endinge, Bang. Cek aku ini nang masjid apa lapo? Niatku iki apa? Paham? Tak niat api dilanjutkan. Tapi nek niat jelek ya jangan dilanjutkan. Paham? Niku adalah napa? Bisikan setan kongkon ibadah tapi paham ya? Itu kok setan, paham ya? Nah, karena endingnya itu buruk. Kenapa? Wong sing senengane niku menawa ibadah sing cepet-cepet. Kalau dari Imam Buti nang Syam ya. Niku biasanya wong nom ngoten ketika timbul ingin ibadah langsung diakehne, paham ya? Diakehne. Entuk orang dina mari kokot ini. Niku biasa wong nom. Makane bener dawuh Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu senang wong sing ibadah qalla sedikit tapi gak usah mulu mulai sire guru kula nang ya paring gak usah mulu samian iki anu ae wis kan pamit sak goreng subuh wis 10 menit ae tangi gak usah sak jam 10 menit ae kan tapi ajak pamit 10 menit ya wudu ya salat ya ndungan Gusti Allah ya wiridan utawa maca Quran tapi ajak kan 10 menit sak goreng adzan subuh gak usah sok-sokan bang ijab perlu. Tapi kalau bisa banyak kemudian istiqomah ya lebih paham ya tuan. Jadi sama kita sudah tahu ya, bisikan baik itu ono teko Gusti Allah, ada dugi malaikat, ada dugi setan, paham ya? Tapi bisikan buruk mesti di antara dua, mereka apa namanya nafsu ataupun setan. Karena Gusti Allah tidak mungkin mengajak orang itu melakukan kemaksiatan. Yang terakhir ini kan tips Imam Ghazali biar kita konsisten untuk melakukan ibadah. Sing terakhir dan ini tak tutup ini kula nukil dari dawe Al Habib Ali Jufri. Beliau dawuh ngeten, at-tadayyun alladzi la tuzakzihu dunya huwa tadayyun al-mabna 'alal mahabbah. Ana kait mahabbah. Suatu agama Islam maknanya jelas Islam. Awake dhewe kalau ingin menjalankan Islam pada diri kita, paham ya? Islam itu ingin kita kuatkan. Agama yang tidak akan tuzazi, yang tidak tergoyangkan dengan duniawi, paham? Karena muskilah Islam itu mesti wong sing muslim mesti kudune dunya. Mbuh dunya niku harta ataupun tahta ataupun wanita. Itu dunya, paham ya? Jadi agama alladzi la tuzakzihu dunya, agama yang tidak digoyahkan oleh dunya niku at-tadayyun al-mabna al-mahabbah. Agama sing sampeyan landasi dengan rasa cinta. Wis sampeyan lek wis cinta karo salat, gak usah ngelirik mau itu kok setan teko apa. Gak usah. Bakale ridho dan seneng karo salat. Sampeyan kalau sudah cinta dengan
qiyamul lail, ya sudah, paham ya? Tidak perlu memaksakan diri karena ada cinta ya. Kayak cinta niku ya wis enteng, paham ya? Makanya al-mahabbah itu perlu, penting banget, paham ya? Jadi agama yang tidak terkoyakan oleh dunia adalah agama yang dilandasi oleh rasa cinta. Nah, gimana seneng karo ibadah. Makanya lek gak saged cinta piye Gus Mang. Biasanya kan inna nafsala ammaratun bisu, karena nafsu niku tabiate di awal diciptakan memang sudah condong ke barang sing elek. Ya sudah, wonten hadis yang napa ahibullah lima yaqdukum bihi. Nah, wis sampeyan belajar cinta Gusti Allah. Piye carane lima yaqdukum bi, dengan sering angen-angen nikmati Gusti Allah sing sampeyan terima. Iso masi, iso ambekan, iso mlaku, iso makan. Sering ngiling-ngiling niku, paham. Kemudian nek wis saged nerimo oleh orang yang paling berjasa, zat yang paling berjasa adalah Allah, biasanya saged menimbulkan rasa cinta. Lek ngoten, wa hibbuni bi hubbillah, dan cintalah kepada aku Muhammad karena cinta kepada Allah. Kalau sama saged cinta Allah, maka merembet cintalah nang Kanjeng Nabi. Wa ahibbu ahlu baiti bi hubbi, dan cinta wong ahlu baitku karena cintaku, karena cinta sama nang aku. Paham ya? Yes, intinya ujung-ujungnya al-mahabbah. Makanya al-mahabbah itu huwal asas fiddin. Karena memang napa teng ayat sakwantune ayat kursi mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam unsur agama. Yang penting Gusti Allah wis sanjang. Lek sampeyan taat ya tak lebokne surga. Lek sampeyan maksiat ya tak lebokne neraka. Monggo arek me. La ikraha fiddin. Bon nggih. Kalau kita cekap sematan nggih. Dan al-hadis atasi asyar an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi rawahu Muslim. Cekap ya. Insyaallah dilanjutkan untuk pertemuan yang akan ini khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yes, minimal kita pengen dadi sing hadis niki khairun nas. Wallahu a'lam bishawab.